Sebuah sosial eksperimen yang dilakukan oleh sejumlah warga asing atau bule di Indonesia mendadak viral dan menarik perhatian publik internasional. Awalnya para bule ini datang dengan rasa penasaran sekaligus prasangka. Mereka ingin membuktikan apakah kebaikan orang Indonesia yang selama ini viral di media sosial hanyalah rekayasa kamera dan gimmick belaka. Dengan niat mencari celah keburukan, mereka menyusun berbagai skenario sosial di ruang publik, mulai dari berpura-pura tersesat, kehabisan uang, menjatuhkan barang, hingga berpura-pura kebingungan di tempat umum. Namun hasil yang mereka temukan justru jauh dari dugaan. Dalam hampir setiap situasi, masyarakat Indonesia merespon dengan tulus dan tanpa pamrih. Ada yang langsung menawarkan bantuan, mengantar ke tujuan, mentraktir makan, memberikan minum, bahkan membantu tanpa mengetahui bahwa mereka sedang direkam. Yang paling membuat mereka terdiam adalah kenyataan bahwa kebaikan itu tetap terjadi bahkan ketika kamera tidak terlihat. Dari situlah mereka mulai sadar bahwa apa yang mereka saksikan selama ini bukanlah konten settingan, melainkan refleksi budaya yang memang sudah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu dari mereka bahkan mengakui bahwa eksperimen ini justru menjadi tamparan bagi diri mereka sendiri. Mereka datang dengan prasangka, tetapi pulang dengan rasa malu dan hormat. Mereka menyadari bahwa ketulusan, empati, dan keramahan yang mereka temukan di Indonesia adalah sesuatu yang semakin langka di banyak negara maju. Sikap gotong royong, sopan santun, dan kepedulian sosial yang masih hidup di tengah masyarakat Indonesia akhirnya membuka mata mereka bahwa negeri ini bukan hanya kaya akan budaya dan alam, tetapi juga kaya akan hati dan nilai kemanusiaan. Sosial eksperimen tersebut akhirnya berbalik arah, bukan orang Indonesia yang diuji, melainkan cara pandang para bule itu sendiri yang runtuh. Dan dari pengalaman itulah muncul satu kesimpulan kuat. Kebaikan orang Indonesia bukanlah gimmick media sosial, bukan pula pencitraan sesat, tetapi identitas yang hidup, nyata, dan terus tumbuh dalam keseharian masyarakatnya. Mereka datang dengan prinsip bahwa manusia modern harus kuat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Namun pandangan itu mulai goyah ketika mereka benar-benar hidup di tengah masyarakat Indonesia dan merasakan langsung cara orang yang saling terhubung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam eksperimen tersebut, para bule ini sengaja menempatkan diri dalam situasi yang memaksa mereka berinteraksi dengan orang lain. Mulai dari tinggal di lingkungan padat penduduk, mengikuti aktivitas warga, hingga mencoba menjalani hari tanpa mengandalkan fasilitas modern. Yang mereka temukan bukan sekedar bantuan, melainkan rasa kebersamaan yang tulus. Mereka terlihat bagaimana tetangga saling menjaga anak satu sama lain, bagaimana pedagang dan pembeli bisa bercengkrama seperti keluarga, bagaimana orang-orang yang tak saling mengenal bisa duduk bersama dan saling berbagi cerita seolah sudah lama akrab. Perlahan mereka mulai memahami bahwa kehidupan sosial di Indonesia dibangun bukan di atas ego, tetapi di atas hubungan antar manusia. Mereka menyadari bahwa manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendirian, bahkan dalam hal-hal kecil seperti makan bersama, kerja bakti, atau sekedar menyapa. Ada kekuatan besar yang membuat seorang merasa aman dan dihargai. Hal sederhana yang dulu mereka anggap sepele, kini justru menjadi perjalanan hidup paling berharga. Di akhir eksperimen, para bule ini mengakui bahwa pandangan hidup mereka berubah. Mereka belajar bahwa sekuat apapun seseorang, tetap akan ada momen di mana ia membutuhkan tangan orang lain. Bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang keterhubungan, empati, dan rasa saling memiliki. Dari Indonesia mereka tidak hanya membawa pulang kenangan, tetapi juga nilai penting bahwa manusia tumbuh bukan karena berdiri sendiri, melainkan karena saling menopang satu sama lain. Bule belajar arti hidup bersyukur di Indonesia.
Kisah menyentuh kembali datang dari pengalaman sejumlah bule yang tinggal di Indonesia dalam sebuah social journey yang awalnya hanya mereka anggap sebagai petualangan budaya. Namun tanpa mereka sadari, perjalanan itu justru berubah menjadi perjalanan hidup yang mendalam. Mereka datang dari negara maju dengan segala fasilitas dan kenyamanan, membawa pola pikir bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian materi dan kehidupan yang serba cepat. Tetapi semua cara pandang itu perlahan runtuh ketika mereka benar-benar hidup di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia, mereka melihat sesuatu yang jarang mereka temukan di negara asal. Orang-orang yang hidup sederhana namun mampu tersenyum dengan tulus. Mereka menyaksikan bagaimana pedagang kecil tetap ramah meski dagangannya tak selalu habis. Bagaimana keluarga-keluarga kecil yang tetap hangat meski hidup dalam keterbatasan. Dan bagaimana anak-anak bisa bermain bahagia tanpa gawai mahal. Dari situlah mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan soal seberapa banyak yang mereka miliki, tetapi seberapa besar rasa syukur yang mampu dijaga setiap hari. Hal-hal sederhana seperti diajak makan bersama, disapa oleh tetangga, hingga ditemani ketika sedang tidak baik-baik saja, perlahan membangun ikatan emosional yang kuat, ikatan yang bahkan tak mereka temukan di lingkungan tempat mereka dibesarkan. Hari demi hari mereka mulai merasa hidup di Indonesia merasa lebih manusiawi. Ada waktu untuk berbincang, ada ruang untuk peduli, dan ada ketulusan dalam hubungan sosial. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah bule akhirnya bisa belajar dari orang Indonesia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.